Oke, sebelumnya halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi pengetahuan kuantitatif, yaitu tepatnya materi statistika. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk ke pematerian, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan sejenak. Jadi sebelum itu aku izin buat share screen dulu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau konfirmasi apakah udah aman untuk share screen yang di layar? Oke, makasih. Jadi kita akan belajar materi statistika, ya ini salah satu materi di pengetahuan kuantitatif. Nanti di akhir kita bakal ada latihan-latihan, jadi teman-teman aku harap buat aktif ya untuk menjawab soal-soal gitu. Ya mungkin aku langsung mulai aja. Jadi terkait dengan statistika itu sendiri, statistika itu sebenarnya ada dua teman-teman, yaitu statistika deskriptif sama statistika inferensial. Bedanya apa? Untuk statistika deskriptif itu tuh statistika yang mana kita dapat menggambarkan atau menyajikan data itu melalui beberapa media seperti tabel, grafik, dan beberapa gambar-gambar lainnya. Jadi deskriptif ini lebih ke penggambarannya atau penyajian datanya, sedangkan kalau statistika inferensial itu lebih ke kita mengambil kesimpulan dari data yang telah diamati dalam suatu analisis gitu. Jadi untuk inferensial itu lebih ke pengambilan keputusannya, pengambilan kesimpulan, atau kita bisa menyebut juga sebagai narasi atau interpretasi dari gambar-gambar yang disajikan. Jadi kalau statistika deskriptif tadi penggambaran data penyajiannya, kalau inferensial itu lebih ke pengambilan keputusan dan kesimpulan itu. Oke, kemudian data itu ada dua sumbernya teman-teman. Ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer itu langsung yang dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Jadi itu udah ada di buku ataupun laporan yang sudah disusun oleh orang lain dan kita ambil dari laporan atau buku tersebut. Itu namanya data yang kita dapatkan dari sekunder. Kalau misalkan primer berarti kita sendiri yang langsung meneliti, seperti misalnya kita mau penelitian, kita bikin kuesioner. Nah, kita langsung kasih ke orang-orang yang kita teliti. Nah, itu kita berarti mengambil data secara primer. Tuh. Oke, sampai sini aman ya. Oke, kita lanjut ke jenis data yang ada juga. Di statistika itu ada dua teman-teman, ada data kualitatif dan ada data kuanti. Kalau kuali itu berarti dia berkategori atau berupa sifat-sifat, misalkan ada warna, ya ini ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian jenis atau jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk data kuantitatif itu data yang berupa angka yang bisa diukur, misalnya tinggi badan dalam sentimeter atau berat badan dalam kilogram, kemudian ada nilai ujian, kemudian ada suhu, kemudian juga ada beberapa data yang bisa kita ukur gitu. Inti pada kuanti itu ada angkanya yang bisa terukur. Kalau kualitatif itu kategori-kategori. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Seperti yang aku bilang tadi, data itu kan ada dua, yang primer dan sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulannya itu ada beberapa cara. Ini merupakan seperbagiannya, teman-teman. Masih ada banyak cara lain untuk mengumpulkan data. Seperbagiannya itu yakni wawancara, kuesioner, observasi, studi dokumentasi. Jadi kalau wawancara kita langsung mengunjungi salah satu rumah atau orang yang mau kita wawancarai. Kalau kuesioner kita bisa membuat dulu list-list pertanyaannya, kemudian nanti kita sebarkan. Dan untuk yang kuesioner itu biasanya lebih mudah dianalisis karena dia nanti bisa berupa skala atau
nanti tuh ada data angkanya yang bisa kita lebih mudah untuk melihat mana yang terbanyak, jawaban terbanyak, dan sebagainya. Jadi biasanya untuk melakukan penelitian lebih banyak menggunakan kuesioner. Untuk observasi itu juga bisa dilakukan, jadi kita bisa datang ke lokasinya, kita melihat, kita mengobservasi, dan kita bisa membuat catatan dari hasil observasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah studi dokumentasi. Jadi kita bisa datang juga hampir sama kayak observasi, tapi dia lebih ke mendokumentasikan untuk kita observasi di hasil dokumentasinya itu. Jadi kita foto-foto semuanya, kemudian kita analisis dari foto-foto yang ada. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau aman, kasih reaction-nya dong teman-teman. Aman ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada penyajian data. Nah, untuk penyajian data, itu ada beberapa juga. Ini hanya beberapa bagian dari penyajian data. Yang pertama itu tabel. Mungkin teman-teman nggak asing dengan tabel. Jadi, data yang kita punya, kita sajikan dalam bentuk tabel kayak gini. Biasanya cukup 2, terus ini ada kolom-kolomnya. Di yang paling basic itu tabel, karena kenapa harus di tabel? Karena kalau kita punya data, misalkan data tinggi badan 30 siswa, misalnya ada 150, 145, 151, 150 lagi, 170, 161, dan seterusnya. Nah, nanti karena datanya kita bentuk kalimat atau kita jajarin baris kayak gini, kita akan sulit menemukan yang paling rendah itu berapa, yang paling tinggi berapa, dan yang 150 berapa. Jadi kalau misalkan kita tulisnya kayak gini, itu untuk membacanya itu lebih susah. Maka dari itu kita lebih mudah untuk dibuat tabel. Jadi nanti diurutkan dulu, kemudian kita lihat jumlahnya. Misalkan yang 150 di sini ada 2, berarti nanti ada 2 orang yang memiliki tinggi badan 150. Nah, ini akan mempermudah kita dalam menganalisis data, dan juga nantinya kita juga akan lebih mudah dalam melakukan perhitungan, misalnya rata-rata, ataupun melihat modus, median, dan seterusnya. Maka dari itu penyajian data itu penting. Nah, selanjutnya ini ada diagram batang. Nah, kalau diagram batang, seperti halnya diagram, kita bisa membuat dia, kalau diagram batang itu ada sumbu-sumbunya, teman-teman. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, yang nanti dia ada batang-batangnya, bentuknya kayak balok-balok gitu, kayak gini. Nah, mana jumlahnya bebas tergantung kategorinya. Nah, biasanya diagram batang untuk yang bagian sumbu X itu adalah kategori, dan sumbu Y itu adalah nilainya. Misalnya tinggi badannya atau berat badannya. Jadi untuk yang sumbu Y itu sebagai angka yang mengukur, dan sumbu X sebagai kategori. Misalnya tadi kelas deh, kelas. Misalnya ada kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, dan seterusnya. Kemudian nilai rata-rata matematika gitu dalam UTS. Jadi nilai rata-rata matematika kelas 1 SD berapa, 2 SD berapa, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan diagram batang. Nah, diagram yang batang ini yang sumbu X-nya adalah kategori, ini menjadi diagram batang tegak, yang mana batang-batangnya itu tegak. Kemudian ada juga diagram batang yang mendatar, kayak gini. Nah, ini sumbu X-nya itu sebagai nilainya, kemudian sumbu Y-nya sebagai kategori. Kenapa ada 2? Karena biasanya ada kategori yang dia itu banyak. Jadi kalau kategorinya banyak, itu lebih mudah menggunakan yang mendatar ini. Karena nanti untuk bagian-bagiannya atau kita membentuk batang-batangnya itu lebih bisa banyak kalau dia bentuknya mendatar. Sedangkan kalau misalnya kategorinya bentuknya diagram batangnya tegak, nanti untuk penulisan kategorinya itu biasanya jadi miring-miring itu, dan itu kurang efektif. Biasanya untuk kategori yang banyak bisa pakai diagram yang mendatar gitu. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran, seperti halnya lingkaran, kita
kita buat lingkaran dulu, kemudian nanti untuk masing-masing kategorinya kita masukin per bagiannya. Jadi tinggal dia ada berapa persen atau pakai sudut juga bisa. Jadi 360 derajat untuk sudut, untuk persen 100% gitu. Ini namanya diagram lingkaran. Misalkan ini 15%. Ya, biasanya nih kalau misalkan teman-teman ingat, biasanya di soal-soal tuh ada misalnya hobi. Hobi 15% itu basket. Kemudian nanti ada yang 20%-nya voli dan seterusnya. Ya, biasanya dipakai untuk seperti ini. Atau bisa juga untuk persentase penduduk gitu, juga bisa. Kemudian diagram garis. Nah, kalau diagram garis itu berupa garis-garis yang mana dia gambarnya ada sumbunya juga, tapi dia hanya garis-garis. Atau kalau bahasa ininya line chart. Bahasa Inggrisnya. Jadi dia nanti bentuknya tinggal garis-garis kayak gini. Gitu. Jadi dia nggak pakai batang-batang tapi pakainya garis aja. Terus titiknya biasanya di sini sama di sini. Tuh, itu untuk diagram garis. Nah, biasanya diagram garis ini dipakai untuk data-data yang ada tahunnya. Jadi untuk data-data urut kayak misalnya nilai atau jumlah siswa di SDA pada tahun 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Ini tuh nanti akan membentuk semacam garis-garis yang bisa lebih mudah untuk kita lihat mana yang mungkin tahun paling banyak siswanya tuh di tahun berapa. Nah, biasanya pakainya diagram garis untuk data-data yang memuat tahun-tahun. Nah, sampai sini apakah aman? Teman-teman boleh kasih reaksinya dong kalau aman. Oke, makasih. Jadi udah aman ya, itu penyajian data. Nah, kemudian kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3 yang utama di statistika. Yang pertama itu adalah mean atau rata-rata yang biasa kita gunakan untuk perhitungan dan melihat rata-rata dari biasanya kan kita gunakan atau kita sering dengar itu nilai ya teman-teman. Rata-rata nilai matematika kelas A misalnya 70, rata-rata nilai kelas B 75 dan seterusnya. Nah, itu tuh adalah mean ya teman-teman atau rata-rata yang mana kenapa digunakan biasanya kita tuh lebih mudah pakai rata-rata karena jadi kita tahu orang atau siswa ini tuh biasanya untuk nilai matematikanya itu bisa dapat berapa gitu. Jadi biasanya digunakan pengukurannya rata-rata. Tapi rata-rata ini tidak efektif digunakan jika ada data-data yang outlier atau data-data yang terlalu besar atau terlalu kecil. Yang mana kalau misalkan terlalu banyak outlier atau data-data yang terlalu besar atau terlalu kecil membuat rata-ratanya itu tidak bisa merepresentasikan atau tidak bisa menggambarkan keseluruhan data. Jadi untuk rata-rata ini tidak efektif jika ada data outlier. Misalnya, ini biasanya ada di gaji teman-teman. Misalnya ada pengumpulan data gaji. Misalkan ada data gaji 1 juta, kemudian 2 juta, 1,5, dan tiba-tiba ada orang yang gajinya 100 juta. Nah, ini kalau misalkan ini misalnya di perumahan ya, misalnya perumahan X. Misalnya kita mau bilang rata-rata gaji orang-orang di perumahan X, sedangkan ada satu orang yang tiba-tiba gajinya 100 juta. Nah, ini kalau kita rata-ratain, itu akan menjadi 104,5 dibagi 4. Tuh, jadi ada nanti 21 sekian gitu. Jadi nanti rata-rata gaji di perumahan X kalau kita pakai rata-rata itu 21 juta teman-teman. Yang mana itu tidak menggambarkan rata-rata gaji sebenarnya di perumahan X karena kenyataannya ada yang gajinya 1 juta, 2 juta, 1,5 juta, dan 100 juta itu adalah outlier atau data yang terlalu besar yang tidak bisa kita lihat dengan rata-rata ini untuk menggambarkan
gaji di perumahan X. Sedangkan gimana kalau misalkan ada kayak gini, cara untuk kita menggambarkan gaji di perumahan X itu, kita bisa pakai yang namanya median atau nilai tengah. Nah, median ini yang menjadi alternatif kita gunakan untuk mengatasi data-data yang terlalu besar atau terlalu kecil di suatu banyak data. Jadi, kalau misalnya datanya banyak dan ada outlier, kalau kita pakai rata-rata, nanti hasilnya seperti ini, nggak bisa menggambarkan. Jadi, kita pakai alternatif yang namanya median. Median adalah nilai yang ada di tengah data. Di data yang kita urutin dulu, misalnya ini 1, 1,5, 2, sama 100. Nah, kita udah urutin nih. Nah, karena datanya kebetulan ganjil jumlahnya, data yang ada di tengah itu berarti kan ada 2 ini. Kita harus bagi 2. Jadi kita harus jumlahin dulu 1,5 ditambah 2, kemudian dibagi 2. Ini untuk melihat nilai tengah data. Jadi nilai tengah datanya di sini kan, di mana ini kita bisa peroleh dari menjumlahkan 2 data yang di tengah ini, kemudian dibagi 2. Ini ada 3,5 dibagi 2, atau 1,75 juta. Nah, ini lebih menggambarkan teman-teman, untuk menggambarkan data yang gaji di perumahan X itu. Jadi rata-rata atau untuk menggambarkan gaji di perumahan X itu orang-orangnya memiliki gaji sekitar 1,75 juta. Nah, ini lebih bisa diterima karena meskipun ada outlier 1 juta, tapi kan beberapa orang itu memang gajinya hanya sekitar 1,75 juta atau nggak sampai 2 juta gitu. Nah, ini biasanya dipakai. Nah, median ini kalau misalkan dia datanya, ini kan tadi jumlahnya genap atau pas ya, jadi nggak ada tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya ganjil, nah dia lebih enak. Jadi kalau misalnya ganjil, misalnya ada 5 data, 1, 5, 7, 10, 12. Nah, nanti mediannya tinggal yang datanya ada di tengah, yaitu 7 untuk median. Nah, kemudian yang terakhir adalah modus. Kalau modus itu lebih, ini ya, modus itu data yang paling sering muncul. Ini juga bisa menggambarkan data, tapi yang kebanyakan untuk data yang kategori modus. Kita biasanya pakainya modus. Jadi data yang paling sering muncul yang pakai kategori, misalnya datanya SD, SD, SMP, misalnya pendidikan terakhir ya, SMP, SMA, SMA, dan seterusnya. Nah, nanti untuk kita melihat gambaran data yang paling banyak munculnya, nah itu biasanya pakai modus. Itu lebih merepresentasikan dari data. Tuh. Sampai sini aman ya teman-teman. Kalau aman boleh kasih reaction-nya buat lanjut. Oke, kita lanjut ke, nah ini ke perhitungannya. Apakah ada yang mau ditanyain? Tadi sepertinya ada yang raise hand. Atau udah aman? Oke, aku anggap aman ya. Kita lanjut ke perhitungan. Nah, ini udah masuk ke perhitungannya. Jadi, ukuran pemusatan dan penyebaran data itu ada 2 ya, teman-teman, nanti perhitungannya. Untuk data tunggal dan ada juga untuk data berkelompok. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pelajarin. Jadi, kalau data tunggal berarti ya datanya cuma 1 gitu. Misalnya, udah kayak 31, 30, 29, nah kayak gini tuh data-data tunggal. Tapi kalau data kelompok itu yang ada range-nya, jadi misalnya 10 sampai 15, nah itu namanya data kelompok. Ini kelompok, ini tunggal. Itu. Nah, untuk perhitungannya, itu untuk yang data tunggal sendiri, itu kan dia, kita harus hitung ada min, ada median, dan juga ada modus untuk pemusatan tadi. Nah, di sini kita pelajari dulu yang min, median, dan median genap, dan median ganjil. Nah, di sini ada
untuk min-nya itu seperti biasa. Jadi biasanya kita simbolin pakai X bar. Ini disebutnya X bar. X bar sama dengan sigma dari XI dibagi N. Jadi X bar ini atau rata-rata atau min itu sama dengan jumlahan dari data-data ini dibagi sama jumlah data. Jumlahan itu berarti 31 ditambah 30 tambah 29 dan seterusnya. Untuk jumlah data berarti ada berapa datanya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk rata-rata kayak gitu rumusnya. Kemudian untuk median, jadi seperti aku bilang ya, misalkan kita ambil contoh, ini median genap berarti 1, 2, 4, 5, 6, 8. Nah, dia kan genap. Nah, ini kebalik ya teman-teman. Untuk yang genap, dia itu pakainya setengah dari data yang xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Jadi, kita kalau misalkan ada 6 kayak gini, 6 itu kan datanya itu berarti yang ketiga, jadi 6 dibagi 2, tengah-tengahnya itu adalah data ketiga, ditambah data keempat. Jadi, tengah-tengahnya itu adalah xn per 2, jadi kan ada 6, berarti x 6 bagi 2, x 3 ditambah x 6 bagi 2, x 3 plus 1, x 4. Jadi x 3 tambah x 4 dibagi 2. Nah, ini adalah yang genap. Jadi, dia ada 9 dibagi 2, 4 setengah. Untuk yang median genap. Nah, kemudian untuk median yang ganjil berarti tinggal misalkan 1, 2, 4, 5, 6, berarti tinggal dia xn plus 1 per 2, karena n-nya ada 5, berarti x 5 plus 1 per 2, atau x 6 per 2, atau x 3. Nah, x 3 ada 1, 2, 3, berarti yang ini, untuk mediannya. Tuh. Dan median ini harus diurutin dulu. Jadi, yang utama dari median itu kita harus mengurutkan, karena untuk kalau nggak urut, itu kita tidak bisa mengatakan dia median. Jadi, kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar untuk median. Oke, mungkin lanjut ke modus. Nah, kalau modus biasa ya, tadi yang paling banyak muncul. Kita hitung aja yang mana yang paling banyak, nah itu adalah modusnya. Kemudian ada yang lain, ini penyebaran data ya. Itu ada kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil kedua itu adalah median. Sama. Kemudian kalau kuartil pertama itu 1/4 dari data. Jadi dia ada di 1/4 data pertama. Itu namanya kuartil pertama. Q1. Yang mana kalau misalnya kuartil kedua atau median itu xn plus 1 per 2, yaitu tengah-tengah data. Kalau kuartil pertama itu 1/4, berarti nanti dia n plus 1 dibagi 4. Rumusnya kayak gitu. Untuk kuartil kedua tadi sama kayak median. Kemudian untuk kuartil ketiga itu Q3 itu sama dengan X3N plus 1 per 4. Jadi bedanya kuartil ketiga sama kuartil pertama, kalau kuartil pertama itu 1/4 data pertama, kalau kuartil kedua setengah data pertama, kalau kuartil ketiga 3/4 data pertama. Jadi dia ada di urutan ke 3/4. 3 kali N plus 1 per 4. Gitu. Setelah diurutkan lagi-lagi untuk kuartil ini setelah diurutkan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu? Apakah udah aman? Oke, udah aman ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada juga persentil. Apa bedanya kuartil sama persentil? Kalau kuartil itu data dibagi 4, kalau persentil data itu dibagi 100. Jadi data itu dibagi 100 bagian, kemudian persentil ke berapa, itu berarti nanti X dari K N plus 1. Misalnya kita mau cari persentil ke 50, berarti X 50 dikali N plus 1 per 100. Misalnya datanya ada 20, berarti X 50 dikali 20 plus 1 dibagi 50. 100. Itu. Jadi meskipun datanya cuma 20, kita tetap bisa mencari persentil ya teman-teman, karena persentil itu adalah data yang dibagi 100. Jadi nggak harus datanya lebih dari 100 gitu.
Nah, kemudian untuk jangkauan. Jangkauan itu adalah jumlah data maksimal dikurangi data minimal. Jadi data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Itu dinamakan jangkauan atau bisa juga disebut dengan range gitu. Misalkan ada data 3, 7, 12, 30, 39, 81. Berarti kita bisa tahu range atau R-nya itu adalah 81 karena sebagai data maksimum dikurangi 3 sebagai data minimum, yaitu adalah 70 berapa? 8. Itu ya. Sampai sini apakah aman, teman-teman? Oke, aman ya. Nah, ini aku lanjut ke tadi, penjelasan yang desil, kuartil, sama persentil. Jadi untuk kuartil, seperti yang aku bilang, dia tuh data dibagi 4. Jadi kan data itu ada mulai dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Karena kuartil dibagi 4, sehingga datanya nanti ada 4 bagian nih. Nilai minimum sampai kuartil pertama, kuartil pertama sampai kuartil kedua sampai kuartil ketiga, dan terakhir kuartil ketiga sampai nilai maksimum. Jadi kan ada 4 bagian. Itu namanya kuartil, makanya dibagi 4. Atau 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, kemudian kalau desil itu ada lagi juga. Kalau desil itu dia dibaginya 10. Jadi ada data dibagi 10 bagian, 10%, 10%, 10%. Nah, kalau persentil itu dibagi 100. Jadinya 1%, 1%, 1% gitu. Dan nanti dia ada 100 bagian. Nah, jadi seperti itu untuk data. Tapi biasanya kita cuma belajar atau soal-soal itu cuma maksimal sampai kuartil aja. Tapi tidak dipungkiri bisa juga mungkin diselipin persentil. Yang penting teman-teman tahu aja kalau bedanya kuartil, desil, sama persentil cuman di pembaginya. Kalau kuartil dibagi 4, desil 10, persentil 100. 4 bagian, 10 bagian, sama 100 bagian. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga penting. Dia ada ukuran pemusatan yang dia lebih kompleks, yaitu varian dan simpangan baku. Nah, ini biasanya, tapi aku jarang menemui, cuma yang biasanya itu ada beberapa, kayak simpangan baku ini sering, atau standar deviasi namanya. Tapi jarang sih ini, karena dia emang udah kompleks. Tapi intinya rumusnya itu dia adalah, ini ya, dia tuh sama, jadi bedanya varian sama simpangan baku. Varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku, dan kalau simpangan baku itu adalah akar dari varian. Jadi kita cari salah satu, nanti kita bisa dapat dua-duanya. Tuh, jadi kita bisa pilih salah satu atau hafalin salah satu aja kalau mau dihafalin. Jadi mungkin varian aja. Jadi S kuadrat sama dengan sigma dari selisih antara tiap data dikurangi sama X bar atau rata-ratanya. Jadi kita harus pertama kali untuk mencari varian itu kita harus cari X bar atau rata-ratanya dulu. Jadi misalkan ada data 2, 4, 6, 8, 10. Kita cari dulu rata-ratanya. Berarti misal X bar sama dengan 30 bagi 5 ya. Bagi 6 itu bagi 5 itu 6, berarti rata-ratanya 6. Nah, kemudian S kuadrat ini, XI dikurangi X bar itu berarti tiap data, berarti 2 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 6 dikuadratkan, dan sampai 10 dikurangi 6 dikuadratkan, kemudian dibagi N. N-nya adalah jumlah dari datanya, yaitu 5. Jadi nanti hasilnya adalah S kuadrat sama dengan sekian. Kemudian untuk simpangan baku tinggal diakarin. Setelah S kuadrat dapat sekian, S-nya berarti akar dari S kuadrat. Nanti diperoleh simpangan baku. Oke, tapi jarang ya teman-teman, tapi dicoba dihafal aja. Oke, mungkin itu untuk yang data tunggal. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan data ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal. Udah aman ya? Oke, karena udah aman, kita ke contoh.
Coba, ini untuk contoh soalnya. Mungkin teman-teman bisa dicoba dulu, nanti kita bahas bareng. Biar teman-teman coba latihan. Oke, mungkin aku kasih waktu 3 menit deh teman-teman buat nyoba untuk nomor 1 ini. 2-3 menit. Nanti habis itu kita coba bahas bareng. Dicoba ya teman-teman. Ya mungkin 3-5 kita bahas. Kalau teman-teman yang udah ketemu bisa langsung kasih di kolom chat jawabannya berapa. Tunggu ya teman-teman. Gimana? Oh, ada yang udah dapat jawabannya yang A. Oke. Ya, mungkin yang lain, apakah ada jawaban lain? Oke, A juga. A. Oke, 91. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Apakah betul jawabannya yang A atau bukan? Oke. Jadi, di sini tuh ada nilai rata-rata ulangan matematika. Casi juga A. Oke, banyak ya. Oke, nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak itu 70. Selisih nilai tertinggi dan terendah itu 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh itu berapa? Nah, sekarang kita misalkan aja dulu untuk nilai tertinggi. Misalkan nilai tertinggi itu sama dengan P. Kemudian nilai terendah misalnya Q. Nah, nilai rata-ratanya kan 70. Kemudian jumlah anaknya itu ada 8. Berarti total nilainya ada 8 kali 70 atau 560. Nah, kemudian selisih nilai tertinggi terendah berarti kan P minus Q sama dengan 24. Berarti P sama dengan 24 ditambah Q. Oh, nilai tertingginya 24 ditambah Q. Nah, kemudian jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lain mendapat nilai yang sama, berarti kita bisa tulis P ditambah 7 Q itu akan sama dengan total nilai, berarti 560. Kemudian P-nya adalah kita pakai nih 24 ditambah Q.
Kemudian yang 7Q-nya tetap 7Q, sama dengan 560. Kemudian, ininya jadi 8Q, yang 24-nya kita kurangi ke sini, jadi 560 dikurangi 24. Atau 8Q sama dengan 536. Q sama dengan 536 dibagi 84. Itu ada 6,38. Atau kita tulis kayak gini aja. Oh, salah ya. Dibagi 8 aja, bukan 84. 8. Nah, ini kita tulis kayak gini aja, karena yang kita cari itu bukan Q, tapi P. Jadi P itu kan sama dengan 24 ditambah Q. 24 ditambah 536 per 8. Kita hitung di sini aja. 24 ditambah 536 dibagi 8. 67 atau 91 itu. Jadi kita dapatkan P sama dengan 91. Oke, tadi siapa aja yang udah jawab? Udah aman ya berarti. Oke, merah biru tadi udah jawab juga. Udah betul ya, rata-rata jawabannya 91. Keren, mantap ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ke materi selanjutnya dulu. Nanti habis itu latihan lagi. Nah, ini adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa ada juga data yang berkelompok. Yang berkelompok itu yang ada range-nya 10 sampai 15, 16 sampai 20, dan seterusnya. Ini namanya data berkelompok. Biasanya data-data itu kita kelompokin nanti dalam tabel, kemudian kita bisa susun supaya lebih rapi dan lebih enak dibaca. Tuh. Cuman ya, untuk perhitungannya lebih kompleks, yaitu seperti ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu min. Min seperti yang tadi ya, jadi ada 3 min, median, modus untuk ukuran pemusatan data. Untuk min sendiri itu sama persis, yaitu tentang rata-rata, yang mana dia, karena dia data berkelompok. Data berkelompok aku contohin dulu, itu misalkan ini ada data, kemudian frekuensi. Biasanya dia pakainya frekuensi. Biasanya dia pakainya frekuensi, misalnya 10 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, sampai 26 sampai 30. Nah, mungkin ini dulu. Nah, ini kemudian frekuensinya misalnya 3, ini 5, 8, 4 gitu. Jadi data, ini tuh bacanya adalah data. Jadi tuh sebenarnya ada data yang kayak 10, 11, 15 gitu misalnya. Nah, data-data yang masuk ini, itu tuh kita masukin ke range 10 sampai 15. Maka ada 3 tuh dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada data-data panjang, kemudian kita hitung aja yang masuk ke range ini tuh ada berapa, yang masuk ke range ini ada berapa. Nah, udah dihitung seperti ini. Nah, kemudian untuk cara mencari rata-ratanya, itu kita yang pertama harus mencari nilai tengah dari data range ini. Jadi untuk mencari rata-rata, kita harus mencari XI. XI itu adalah nilai tengahnya. Jadi 10 sama 15 itu kan nilai tengahnya 13. Jadi kan 10, 11, 12, 13, 14, 12, 15, 12 ya. Jadi 12 sama 13 nih dibagi 2 nih.
Tuh, nilai tengahnya berarti 12 sama 13 dibagi 2. Jadi kalau range itu dia masuk ya, dari 10-nya dihitung sampai 15. Nah, kemudian nilai tengahnya itu yang tengah-tengah di 12,5. Kayak median tadi, itu dia yang tengah-tengahnya. Berarti yang ini adalah 18,5, kemudian yang ini adalah 23,5, dan ini ada 28,5. Bentar, ini datanya nggak urut, nggak sama ya, jadi dia dari 11 biar sama. Oke, ulang. Jadi untuk bikin data berkelompok itu range-nya tuh harus ukuran panjangnya harus sama ya. Jadi kalau misalkan dia 4 atau ini 5 ya, berarti dia juga yang lain harus 5. Tadi kan dia satunya 6. Nah, ini berarti tengahnya adalah ini baru 13. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan 13 kan tengah-tengahnya. Nah, kemudian yang ini berarti ada 18, yang ini 23, yang ini 28. Tuh, nah ini adalah XI. Kemudian cara mencari min-nya tadi adalah sigma FI kali XI. FI ini adalah frekuensi ke I. Jadi frekuensi untuk range pertama, untuk data yang pertama itu adalah 3. 3 dikali 13. Kemudian ditambah sama 5 kali 18. Kemudian ditambah 8 kali 23. Kemudian ditambah 4 kali 28. Kemudian setelah itu dibaginya sama sigma FI. Sigma FI adalah total dari FI. Berarti di sini kalau di sini adalah 12 tambah 8 ya, 20. Jadi sigma FI-nya 20. Nanti setelah itu kita dapatkan X bar-nya atau rata-ratanya. Nah, kemudian kalau mediannya itu juga nggak yang langsung ya, karena dia datanya tuh berkelompok. Jadi kita harus pakai rumus yang ini. Jadi nanti ada L. L itu apa? L itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, untuk rumus ini tuh, jadi penggunaannya, jadi kalau misalkan kita pakai data ini lagi, L itu kan tepi bawah kelas median. Kita harus menghitung dulu jumlah datanya pertama. Jumlah datanya kan 20, berarti seperti yang kita tahu median, oke, kita lanjut. Nah, jadi karena FI ini 20, jadi kan mediannya berarti 10 ya. Nah, karena 10 sama 11. Ini. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi kan kalau misal kita punya 20, seperti yang aku jelasin tadi, mediannya tuh harus di tengah-tengah. Aman-aman. Jadi dia harus 11 sama 10. Tuh. Jadi kalau misalnya 10 itu kan dia bukan tengah ya, karena tadi seperti aku bilang, kalau datanya genap, dia harus 2. Jadi ada yang 10, ada yang 11. Nah, dari 10-11 ini, mana kira-kira data tuh yang masuk di 10-11 di frekuensi ini? Jadi, untuk yang median, kita nggak cari XI, tapi kita cari FK atau frekuensi kumulatif. Jadi, kita jumlahin dulu frekuensinya. Jadi, misalnya nih, data pertama, kita kan 3. Ini data kedua itu 3 tambah 5, 8. Kemudian yang ketiga tuh kumulatifnya tambah 8 berarti 16. Kemudian yang terakhir 20. Nah, data yang 10-11 itu ada di mana? Pastinya ada di sini. Jadi yang ketiga ini. Karena dia kalau misalnya data yang kedua itu baru 8, ya kan? Baru ada 8 data. Kemudian
Kan karena 10 sama 11 berarti ada di yang ada 16 data. Nah, berarti tapi kelas bawah mediannya kita pakai yang ini, yang di range ketiga, yaitu 21. Nah, 21 jangan lupa untuk tepi bawah itu harus dikurangi 0,5. Jadi untuk LL ini itu adalah 21 dikurangi 0,5. Ini ya, 21 dikurangi 0,5. Nah, kemudian N per 2, karena N-nya adalah 20, berarti 10 per 2, 20 per 2, dikurangi F. F itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median ya. Frekuensi kumulatif kelas yang ada sebelum median. Mediannya kan ada di 16 ini. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 8, berarti dia F besarnya 8. Nah, jangan lupa dikurung, kemudian dibagi sama F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas mediannya sendiri. Bukan kumulatif ya untuk F kecil, berarti dia cuman yang ini, yang 8 ini. Bagi 8, kemudian dikali 6, dikali 5. Tuh. Nah, ini berarti L-nya adalah 20,5, kemudian dikali 5 kurang 8, minus 3, minus 3 per 8, 10 kurangi 8 ya, 2 per 8 dikali 5. Ini ditambah. Kemudian 20,5 ditambah 1/4 ya, 1/4 atau 10 per 8. 1/4 kali 5. 1,25. Nah, ini adalah 21,75. Nah, berarti median dari data berkelompok ini adalah 21,75. Sampai sini apakah aman? Kalau aman, coba kasih reaction-nya. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke modus. Nah, modus ini juga beda ya. Nggak terus tiba-tiba karena yang paling banyak itu 8, terus kita langsung modusnya 21 sampai 25. Jadi kita tuh harus pakai data pasti atau pas, karena kan dia masih range ya. Kita nggak bisa langsung bilang kalau modusnya itu 21 sampai 25. Kita harus ada data pastinya, kayak ini 21,75. Jadi kita harus ada data pastinya. Nah, makanya kita pakai rumus ini untuk mencari modus. Yang pertama itu seperti yang tadi ya, kita harus mencari letak dari modusnya. Nah, sebenarnya ini udah ketahuan ya. Letak dari modusnya itu berarti yang ini, yang 8. Karena yang paling banyak. Jadi, kalau modus itu kita nggak perlu frekuensi kumulatif ini. Jadi, kita lihatnya langsung di frekuensi biasa. Tapi yang paling banyak, jadi yang paling banyak adalah yang 8 ini. Berarti kita masih pakai yang layer yang sama atau yang data ketiga. L-nya masih sama, berarti 20,5, karena kan 21 ya, dikurang 0,5. Nah, D1, dia bedanya sama median. Kalau misalkan modus, pakainya D1 sama D2. Kalau misalkan D1, itu berarti selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas modus kan ini 8. Kelas sebelumnya 5, berarti selisihnya adalah 3. Tambah 3. Kurang dibagi, terus D1-nya lagi 3 ditambah. Nah, D2 itu kebalikannya. Kalau tadi sama kelas sebelumnya, kalau ini D1, kalau misalkan D2 sama kelas setelahnya. Kelas setelahnya itu 4, berarti 4. Jangan lupa dikali C, C-nya 5. Dikurung ya. Terus 20,5 ditambah 3 per 7. 3 per 7 kali 5. Atau 20,5 ditambah 15 per 7. Atau 20,5 tambah 2,14 atau 22,64. Tuh. Nah, kita dapatlah kelas modus atau modusnya dari kelas yang ketiga itu adalah
nilai realnya yaitu 22,64. Itu teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu atau udah aman? Kalau aman kasih reactionnya dong biar kita lanjut lagi. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini sama, ini tapi jarang ya. Ini untuk kuartil itu persis kayak median cara nyarinya. Jadi ada L, terus bedanya kalau kuartil pertama dia pakainya per 4, kalau kuartil kedua pakainya 3 per 4. Kemudian kalau persentil pakainya KN per 4. K-nya itu sebagai data keberapa. Sebentar. Oke, jadi untuk PK itu nanti pakainya persentil itu ada K-nya. Bedanya itu aja. Tapi biasanya yang ditanyain paling mentok kuartil atau kuartil pertama atau ketiga atau kedua yaitu median. Kemudian untuk penyebaran data berkelompok ini juga jarang, kayak cuman rumusnya sama persis. Jadi yang penting kita cari XI minus X barnya. Kemudian jumlahan dari FI. FI itu frekuensi ya tadi. Makanya frekuensi. Cuma nambah di ini aja frekuensi. Oke, mungkin itu untuk yang ukuran penyebaran data. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut latihan soal. Kalau udah aman dan mau latihan soal, boleh kasih reaction-nya dong. Oke, kita latihan soal lagi. Nah, ini adalah contoh latihan soal yang modus, yang data kumulatif tadi. Atau data berkelompok. Coba dikerjain. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang ya. Kalau misalkan udah kayak tadi, boleh kasih di kolom chat jawabannya berapa.
Gimana? Apakah udah ada yang dapat? Oke, guys, ya dapat D ya. Oke. Kemudian yang lain apa ada jawaban lain? D itu berarti yang 20,5 ya. Oke. Oke, siap. Kemudian, oke, mungkin kita langsung bahas aja. Kita coba bahas ya. Apakah betul jawabannya yang D 20,5? Jadi, ya, Caci juga dapatnya yang D. Oke. Oke. Jadi mungkin apakah benar ya jawabannya yang 20,5? Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau modus itu dia nggak usah pakai frekuensi kumulatif. Kita pakainya frekuensi biasa ini. Di sini udah terlihat jelas mana yang bisa kita gunakan sebagai data modus. Jadi di sini ya, 10 karena dia yang paling banyak. Kita gunakan data ini. Kemudian untuk rumusnya itu modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C atau panjang kelas. Nah, L-nya itu adalah 19 dikurangi 0,5 atau 18,5. Kemudian D1-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, jadi 4. Kemudian yang bawah itu D1 lagi 4 ditambah frekuensi kelas modus sama kelas setelahnya atau 8. Dikali C. C-nya adalah dari 7 sampai 12 ya. 5 atau 6 ya. Dari 7 sampai 12. 6 ya. Jadi ada 6 kelas 6. 6 untuk panjang kelas. Nah, ini bisa dihitung aja 18,5 ditambah 4 dibagi 12 dikali 6. Ini bisa disederhanakan. Untuk yang 12 sama 6 jadi ini 2, ini sama ini jadi 2. Dia diperolehlah 18,5 tambah 2 yaitu 20,5. Yeay, betul. Berarti untuk Keisha sama Ceci betul ya jawabannya yang D 20,5. Oke, mantap. Bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, oke. Nah, untuk yang ini yang median. Coba. Tadi kan modus, sekarang median. Coba dikerjain 3 menit lagi deh. Untuk yang kelas median ini.
Gimana? Apakah udah ketemu jawabannya? Ada yang udah? Oke, masih ditunggu ya. Boleh dicoba-coba dulu. Oke, ada yang udah dapat Ais ya. Ais dapat D. Oke. Dia juga dapat D. Ada lagi atau ada jawaban lain? 46. Oke, D. Geisha juga D ya. Oke, mungkin kita bahas aja apakah betul jawabannya yang D. Oke, jadi di sini sama kayak tadi, kita ada tabel frekuensi sama data yang panjang, yang mana dia dalam data berkelompok karena ada range-nya. Tapi yang ditanya bukan modus lagi, tapi melainkan median. Nah, kalau median, seperti yang tadi udah aku jelasin, dia harus bikin lagi namanya FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif mulai dari sini 5, kemudian 14, 5 tambah 9 tambah 8, 22, tambah 12, 34, tambah 6, 40. Ya, ada 40 data. Kemudian, karena 40 data, berarti median itu terletak di data ke 20, X20, plus X21 dibagi 2. Nah, data yang masuk ke 2021 berarti kan di sini ya, yang di 42 ini. Karena dia 22. Kalau di sini baru 14, belum nyampe 20. Nah, ini baru udah nyampe 2021 di sini. Berarti untuk mediannya kita bisa pakai rumus L ditambah N per 2 dikurangi F dibagi F dikali C. L-nya seperti tadi dikurangi 0,5, ini tepi bawahnya 41,5 dikali 20 ya, karena N-nya 40 bagi 2, 20 dikurangi F. F itu frekuensi kumulatif kelas sebelum, berarti 14. 14 dibagi sama F kecil berarti dia 8 ini. Yang kelas median. Dikali C, C-nya adalah panjang, berarti dia 6 ya. Nah, ini berarti 41,5. Ininya adalah 6 dibagi 8. Jangan lupa ditambah kali 6. Ini bisa disederhanakan. Bagi 24, bagi 23. Dan bagi 23. Coret lagi 1,5. 41,5 ditambah 4,5 itu adalah 46. Yeay, betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, keren banget buat yang tadi udah jawab. Ada siapa aja tadi? Ada Lisha, kemudian ada Ais dan Geisha ya tadi, dan Lisha juga. Oke, aman ya untuk sampai soal yang nomor ini. Kalau udah aman, kita lanjut ke soal ke materi selanjutnya.
Masih ada satu lagi materi, tapi ini dikit aja. Di perubahan data. Nah, kalau dalam statistika, itu tuh data-data tadi tuh bisa kita ubah-ubah gitu. Misalnya, kayak kita ngaliin data-datanya sama 3, semuanya kita kali 3. Atau kita tambahin semuanya pakai 3. Misalnya nih, contohnya adalah data nilai misalnya. Kita ada 10 orang yang dapat nilai 7 dan lain-lain. Kemudian kita pengen nambahin semuanya tuh pakai 2 gitu. Ya biar bagus gitu misalnya. Jadinya semua data nilainya tadi kita kasih bonus 2 gitu. Karena mungkin ada soal yang salah, jadinya kita harus bonusin nilainya. Untuk semuanya yang dibonusin itu, berarti kan kita tambahin semuanya sama 2 datanya. Nah, itu median, modus, dan minnya itu akan berubah karena kita ada tambahin datanya itu. Tapi ada yang nggak berubah kalau datanya diubah. Ditambahin tadi tuh ada yang nggak berubah, yaitu jangkauan. Jangkauannya tetap sama, variannya tetap sama, dan simpangan bakunya tetap sama. Jadi yang berubah kalau ditambah, dikurang, dikali, dibagi hanya uh, min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Yang ini ya, plus minus. Tapi kalau kali sama bagi, itu semuanya berubah. Jangkauan berubah, varian berubah, simpangan baku berubah. Tuh. Oke, mungkin sampai situ aman. Oke, nah ini contohnya. Mungkin teman-teman bisa coba berdasarkan yang aku jelasin tadi, ini jawabannya berapa. Mungkin karena ini cukup simpel, aku kasih 2 menit deh. Teman-teman bisa coba untuk yang nomor 1 ini jawabannya berapa. Nanti kalau udah, kasih di kolom komentar atau kolom chat. Gimana? Apakah udah ada yang dapat jawabannya? Untuk rata-rata sama jangkauan. Apakah udah aman? Mungkin ada yang mau jawab, mungkin lewat on mic boleh. Ada yang mau jawab nggak? Langsung aja lewat on mic. Ada yang mau raise hand buat jawab pertanyaan nomor ini untuk rata-rata sama jangkauannya. Gimana? Atau mau aku pilih random buat bantu aku jawab yang nomor 1 ini? Mau pilih sendiri atau aku coba pilih random? Ada yang mau nggak?
Atau perlu ditunjukin ininya lagi, tadi berubahnya di apa? Ini aku perkecil aja. Nah, nih. Jadi dia berubahnya ini, terus soalnya ini. Belum ada yang dapat kah jawabannya atau mau dibahas aja? Kasih reactionnya teman-teman kalau mau. Oke, Sesi, kamu mau bantu jawab nomor 1 ini? Enggak, aku minta bahas maksudnya. Oh, Aku nggak ngerti. oke, kita bahas ya. Kalian mau bantu? Gak apa-apa. Oke, kita bahas aja. Jadi, untuk nomor ini, itu kan seperti aku bilang ya, rata-rata atau min, median, modus, dan teman-temannya itu dia akan berubah di operasi plus, minus, kali, bagi untuk yang rata-rata. Karena nih di soalnya rata-rata, kemudian jangkauan itu hanya berubah pada kali dan bagi. Nah, di soal ini itu data rata-ratanya itu X ya, bisa X bar. Awal itu adalah 6. Kemudian jangkauan itu R awal itu adalah 9. Kemudian data itu ditambah sama 2 tiap data. Kemudian hasilnya setelah ditambah 2 dikali 5. Berarti X bar baru itu adalah 6. 6 untuk rata-rata awalnya. Atau di ini aja. X bar awal ditambah sama 2. Kemudian hasilnya berarti kan dia dikurung dulu nih. Dikali sama 5 gitu. Hasilnya. Berarti dikali 5 tuh di luar kurung. Sehingga X baru itu adalah X bar lama itu 6 atau X bar awal ditambah 2 baru dikali sama 5. Atau 8 kali 5. Itu adalah 40. Kemudian untuk range baru, seperti yang aku bilang, dia hanya berubah pada perkalian dan pembagian. Kita nggak usah peduliin penjumlahannya. Ditambah 2 ini nggak akan mempengaruhi apa-apa. Yang mempengaruhi adalah perkaliannya. Jadi dia akan 9, akan X awal dikali sama 5. Berarti akan 9 kali 5. Sama dengan 45. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah untuk X bar baru itu ada 40 dan jangkauan atau range baru adalah 45. Berdasarkan perubahan operasi pada rata-rata dan jangkauan. Mungkin sampai sini aman. Halaman kita lanjut lagi. Nah, ini udah mau ini ya. Nah, kesimpulan dari statistika ya ini. Itu tuh adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk menarik kesimpulan. Sehingga kita bisa akhirnya mengerti atau memahami informasi itu dengan data gitu. Jadi kayak kita ada data, terus kita sajikan, kemudian kita simpulkan, dan kita buat keputusan dari data. Jadi informasinya nanti keputusannya pun lebih akurat karena dari data. Yaitu kesimpulan dari yang tadi. Nah, ini ada latihan soal lagi. Ini udah masuk ke latihan soal, yang beneran latihan soal. Kayak mungkin teman-teman bisa coba mulai dari nomor 1 ini untuk latihan soal. Oke, mungkin mau kasih waktu 2 menit deh, 2 menit. Coba untuk nomor 1 ini jawabannya berapa? Jadi dia membaca grafik ya, grafik diagram batang.
Apakah udah ada yang nemu jawabannya untuk nomor 1 latihan soal? Oke, kalau misalnya belum, coba kita bahas aja ya. Jadi, nomor 1 itu dia tentang kemasan. Kita tuh mau cari rata-rata kemasan, sedangkan yang diketahui itu adalah berat bersih dan berat kotor. Seperti yang kita ketahui, kemasan itu adalah berat yang dia nggak ada di berat bersih. Jadi kalau misalkan kita punya kemasan, itu kan nanti ada bruto neto biasanya. Nah, neto itu berat bersama kemasan, sedangkan bruto itu berat bersih. Kebalik. Bruto itu berat yang ada kemasan, sedangkan neto itu berat bersih. Berat bersih itu artinya misalnya kita beli ciki atau snack tuh yang di dalamnya itu yang neto itu adalah cikinya aja atau makanannya aja yang gak ada kemasannya. Jadi kalau kemasannya tidak terhitung. Atau contoh lain tuh kemasan kaleng misalnya. Minuman ya, kalau di sini kan minuman. Minuman kaleng itu kan berat ya kalengnya. Nah, kalengnya itu tidak dihitung sebagai neto. Jadi netonya cuma isi minumannya itu. Kalau tambah kaleng nanti jadinya bruto atau berat kotor. Karena dia mau ditanya adalah kemasan, berarti bruto dikurangi neto itu adalah berat kemasannya. Maka di sini yang perlu kita cari adalah berat kemasan masing-masing. Untuk cappuccino cincau berarti dia kan dari sini ini 225 ya. Ini kayak setengahnya itu. Ini 150, kemudian ini 200, ini 150. Kemudian ini 225 lagi, ini 175. Kemudian ini 250 dan ini 225. Dari sini kita bisa ambil kemasannya adalah 75 karena 225 kurangi 150 dan ini 50. Kemudian ini 50 juga dan ini adalah 25. Nah, berarti untuk rata-rata kemasan adalah 75 ditambah 50 ditambah 50 lagi ditambah 25. Jangan lupa dibagi sama 4 karena ada 4 kemasan. Ini totalnya adalah 200 kemudian dibagi 4. Itu adalah 50 gram karena dia dalam gram. Nah, jadi jawabannya adalah 50 gram. Jadi gitu teman-teman, jadi tinggal dikurangi aja. Meskipun di sini nggak ada ketentuan atau nggak ada penjelasan tentang bruto neto, ya tapi biasanya kan kita familiar ya dengan bruto neto. Jadi soal tuh bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Untuk nomor 2, coba ini dikerjain. Nanti habis itu kita bahas. Oke, 3 menit deh untuk ini. Berarti sampai 27. Habis itu kita bahas.
Gimana? Apakah ada yang udah dapat jawabannya? Kayak udah di 27 nih, apa mau dibahas aja? Kalau mau dibahas aja, boleh kasih reaction-nya dong buat kita bahas bareng. Oke, mau dibahas aja ya, jadi kita bahas. Oke, jadi ini tuh adalah 3 data kelompok. Ada data yang kelompok 1, 2, dan 3. Tapi bedanya yang data 3 itu nggak ada satu yang diketahui. Ada satu data yang nggak diketahui, jadi X aja. Nah, di sini tuh diketahui bahwa dari 15 data ini, itu 2 kali dari rata-rata berat kelompok ketiga ditambah 1 modus dari kelompok 2 sama dengan median kelompok 2 ditambah 2 kali median kelompok 1. Nah, kita cerna dulu ya. Jadi, 2 kali rata-rata berat badan kelompok 3. Jadi, kita tulis dulu 2 kali X bar 3, tuh lebih ringkasnya, ditambah modus. Modus kita pakai MO ya. MO2 modus dari kelompok 2 sama dengan ME2 median kelompok 2 ditambah 2 kali median kelompok 1 ME1. Jadi yang perlu kita cari ada berapa? Ada 3 hal. 4 ya berarti. Ada X bar 3 atau rata-rata kelompok 3 yang kita nggak tahu berapa. Yang ini nanti akan jadi kita ketahui dari kita cari modus yang kedua, median kedua, dan median ke-1. Nah, modus yang kedua dulu deh. Modus yang kedua. Itu adalah 9 ya, udah jelas. Dia ada 3 sendiri, berarti 9. Dia median yang kedua. Yang tadi ya, 1, 2, 3. Yang ini berarti 9. Kemudian ME1, median 1, itu adalah 9 juga. Karena kebetulan datanya udah urut dan datanya ganjil. Jadi langsung ambil yang tengah-tengah. Karena udah, ya udah kita masukin ke sini. 2 kali X bar 3 tambah 9 sama dengan 9 tambah 2 kali 9. Atau 2X bar 3 tambah 9 sama dengan 9 tambah 18. 2X bar 3 sama dengan 9 tambah 18 dikurangi 9. Ini pindah. Jadinya 2X bar 3 sama dengan 18. Berarti X bar 3 sama dengan 9 juga. Karena X bar 3 9, kita bisa mencari nilai X. Berarti X sama dengan, berarti kan
X bar 3 itu sama dengan X ditambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 dibagi 5. Ini sama dengan 9. Berarti X tambah ini berapa? 27 dibagi 5. Berarti ini kali silang jadinya 45 tambah X tambah 45 sama dengan X tambah 27. Atau X sama dengan 45 dikurangi 27. Itu adalah 18. Oke, itu ya. Jadi X-nya adalah 18. Nah, nomor 1. Bener nggak ya? Kemudian yang nomor 1, nilai X sama dengan modus kelompok 2 dikurangi 1. Modus kelompok 2 itu berapa? 9 ya, 9 dikurangi 1, 8. Sebentar, kok aku agak ragu. Kak, harusnya yang 7 tambah 9 iya. tambah 10 tambah 11 itu Ini 3. 37. Iya, benar-benar. Makasih ya, Lia. Jadi ini bukan 27 ya. Kayaknya kok angkanya besar banget. Ini harusnya 3 ya, dikurang 10. Jadi kan ini 20 tambah 10, 37. Benar-benar. Makasih, Lia. Oke, jadi ini tuh 37. Nah, terus ini baru 8 ya, benar. Nah, harusnya nilainya nggak sebesar itu, 8. Karena X-nya udah ketemu 8, nah, nomor 1, X sama dengan modus kelompok 2 dikurangi 1. 9 kurangi 1 sama dengan 8. Berarti betul ya, karena dia X-nya 8. Rata-rata kelompok 3 kurang dari X. Rata-rata kelompok 3, nah ini adalah 9. 9 kan lebih dari X. Lebih dari 8. Benar atau salah? Salah ya. 9 tuh nggak lebih dari 8. Kemudian 3. Median gabungan kelompok 1 dan 2 lebih kecil dari X. Median gabungan berarti median gabungan itu bukan berarti ini sama ini dibagi 2 gitu ya. Kita harus gabungin dua-duanya. Kayak kita urutin gitu. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Nah, ini baru kita ambil mediannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 5, 6. Berarti masih tetap 9. 9 lebih kecil dari, ini kebalik ya. Ini harusnya tadi bukan lebih. Kurang ya, kurang. Nah, 9 lebih kecil dari 8 itu salah juga. Karena 9 lebih besar dari 8. Jadi yang betul hanya B, pernyataan 1 aja. Sampai sini apa? Aman ya. Kita lanjut mungkin satu nomor lagi ini, terus udah. Oke, mungkin satu nomor lagi ini, terus habis itu kita akhiri. Coba dikerjain satu nomor ini lagi.
Gimana? Apakah udah? Masih ada waktu ya. Oke, adakah yang udah dapet atau mau langsung dibahas aja, teman-teman? Kalau misalkan mau dibahas aja, boleh kasih reaction-nya dong. Atau mau nunggu dulu? Oh, mau langsung dibahas aja. Oke. Oke, sambil disimak ya, teman-teman. Jadi, untuk yang soal ini, itu dia beda lagi ya. Dia tentang nilai ujian. Dan ya, untuk ujiannya itu ada 6 kali. Jadi, satu siswa aja itu tuh punya 6 kali ujian. Dan nilai ujian pertama itu ada 6, 4, 8, 5, dan 7. Jika semua nilainya itu bilangan asli, yang tidak lebih besar dari 10, jadi maksimum nilainya itu cuma 10 ya. Dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya, maka nilai ujian terakhir yang mungkin. Jadi kan dia ada 6 kali, tapi cuma baru 5 pertama kan. Nah, nilai ujian terakhirnya yang memungkinkan tuh ada berapa? Bukan nilainya ya ini, tapi ada sebanyak berapa yang mungkin menjadi nilai terakhirnya. Nah, berarti kita bisa yang pertama itu kita lihat di sini, dia ada 6, 4, ya nilainya 6, 4, 8, 5, sama 7. Ini baru 5 nilai ya. Jangan lupa untuk diurutkan. Urutannya 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Q-nya itu adalah nilainya itu kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10. Dan rata-ratanya itu 6 kali ujian lebih kecil dari median. Jadi mediannya itu sama dengan berapa? Kemudian rata-rata X-bar-nya itu adalah berapa? Nah, X-bar itu kurang dari ME. Tuh, X-bar-nya itu kurang dari mediannya. Nah, pertama kita harus lihat dulu X-bar dari 5 ujian. X-bar dari 5 ujian itu berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 bagi 5. Itu adalah 30 bagi 6, bagi 5, itu hasilnya adalah 6. Jadi X-bar-nya itu adalah 6, atau
X bar 5 ini tuh 6. Nanti kita tambahin satu bilangan lagi, yang mana akan membuat mediannya itu lebih besar dari X barnya. Supaya X barnya itu lebih kecil dari mediannya, itu berarti dia bisa ditaruh di kiri kan, kiri ini. Kiri, mediannya kan dia, kalau misalkan kita nambahin di sini, A misalnya, nanti mediannya bakal berubah ke sini. Kalau kita nambahin dia di akhir, nanti dia B misalnya, nanti mediannya berubah ke sini, tapi rata-ratanya akan besar. Jadi kita harus usahain untuk nambah di sini. Misalkan kita menambahkan A ini sebagai 3. Jadi kalau misalnya A-nya di sini ya, berarti kan mediannya itu 5,5 kan. Berarti kalau A-nya itu 1, hanya 1, ataupun 2, ataupun 3, kita bisa hitung ya. Jadi misalkan A-nya itu 1, berarti kan nanti 31 dibagi 5. 31 dibagi 5 itu, dibagi 5. Dibagi 6 ya. Jadi kalau misalnya A-nya 1, misalnya X bar, nah A-nya sama dengan 1, jadi kita nambahin A-nya 1, itu nanti 31 dibagi 6. Itu adalah 5,1 ya. Kemudian kalau X barnya hanya sama dengan 2, berarti 32 dibagi 6. Itu adalah 5,5. Kalau X barnya 3, hanya 3, itu adalah 33 dibagi 6. Oh, ini baru 5,3. 5,5. Kemudian kalau X barnya 4, sih udah enggak ya. Jadi nanti 34 dibagi 6, dia udah lebih dari 5,5. 5,6. Jadi untuk yang X sama X bar di mana A-nya itu 4 itu udah nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan itu cuma ada bentar. Ini baru yang di sini, yang asumsi kita kalau di kiri itu pasti lebih kecil. Tapi kita belum coba, meskipun kita tadi mengasumsikan kalau di kanan bakal lebih besar X barnya, tapi kita coba dulu. Kalau misalnya ternyata enggak, berarti benar ya. Nah, misalkan ini udah enggak, ini tuh enggak ya, karena dia sama. Misalkan kita ambil dia paling minimum, yaitu 6 ya. Dari 7. Dari 7, dari sini, karena dia harus di kanannya si 6 ini. Jadi dia 7 dari 7, jadinya X di mana A-nya 7, itu berarti 37 dibagi 6. Itu berapa? 6, jadi kalau ini ya, kalau misalnya kita ambil dia tuh besar, nanti mediannya tuh di sini. Di 6 sama 7. Jadi mediannya di sini yang 6,5. Tuh. Nah, ini dibagi 6 tuh 6,3. Kemudian X bar ketika dia A-nya 8, itu 38 dibagi 6. Sama dengan 6, oh ini 6,1, ini 6,3. Nah, kemudian X bar ketika A-nya 9, kan masih sampai 10 ya. 39 dibagi 6. Itu adalah 6,5.
Nah, ini udah enggak. Kenapa? Karena dia mediannya 6,5. Jadi cuman yang ini sama ini. Jadi yang memenuhi X atau ujian terakhir itu adalah 1, 2, 7, sama 8. Itu ada 4. Itu teman-teman. Jadi untuk nomor 3 ini seperti itu caranya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita akhiri? Atau udah aman? Kalau udah aman, oke. Geisha boleh? Kak, Misi mau tanya, buat yang nomor 3 ini ada nggak cara yang lebih cepat gitu? Atau emang itu doang caranya? Oke, jadi sebenarnya untuk cara mengerjakan soal matematika itu bebas ya. Dan bisa diotak-atik gitu. Tapi kalau misalkan dari ini tuh emang sebenarnya itu cepet, asalkan kita udah tahu apa yang harus kita pilih dulu. Misalnya kayak ini. Kita kan harus mengurutkan dulu, kita harus langsung letak mediannya tuh mau di mana. Letak tambahan nilainya tuh mau di mana. Di kiri yang kecil atau di kanan yang besar. Jadi ya emang harus coba-coba, dan ini nyobanya juga nggak harus banyak. Jadi kita nggak usah nyoba ketika dia 5 X-nya atau hanya 5. Kita cukup nyoba yang kurang dari 4 sama yang lebih dari mediannya ini. Karena mediannya di sini, kita cobanya yang di kanan. Jadi ya caranya sebenarnya mungkin ada ya, kalau misalkan diulik-ulik lagi ada yang lebih cepat, tapi menurutku ini udah aman sih untuk coba ini. Dan ini nggak harus banyak sebenarnya, cuman nyoba yang 1, 2, 3, sama 7, 8, sama 9 gitu sebenarnya. Itu sih. Apakah aman guys ya? Oke, Kak, aman. Thank you so much. Oke, semangat ya. Mungkin itu. Dari yang lain, kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau udah aman, boleh kasih reaction-nya. Kalau udah aman, oke, karena udah aman, kita balik ke ini buat dokum ya. Biar ada background-nya. Oke, jadi kita dokum dulu sebelum kita akhiri. Aku hitung 1. Ada yang mau on cam dulu mungkin buat dokumentasi? Oke. Mungkin Geisha tadi mau on cam. Tadi Ceci kayaknya on cam. Kelia udah on cam nih. Mungkin teman-teman, oke, nggak apa-apa Geisha, nggak apa-apa. Oke, mungkin yang bisa on cam teman-teman yang lain buat dokumentasi ada Septi, ada Zafira, Olive, Nazla, Nasya, Mutia, Merah Biru, Aisyah, Julian, Vivin, Bibin, sama Anissa. Mungkin ada yang bisa on cam lagi. Kalau enggak, ya udah ini aja ya. Oke, mungkin apa Nasya, aman-aman. Kita dokum dulu. Aku hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah aman. Mungkin cukup sekian dari aku. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan sejenak. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat belajarnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.